Masjid Agung Semarang atau yang akrab disebut Masjid Kauman Semarang sebagai masjid tertua di kota Semarang memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan sejarah berdirinya kota Semarang. Masjid yang kini telah menjadi cagar budaya dan harus direnungi menjadi kebanggaan warga Semarang karena bangunannya yang khas mencerminkan jati diri masyarakat pesisir yang lugas tetapi bersahaja. Seperti halnya pada masjid-masjid kuno di Pulau Jawa, Masjid Agung Semarang berada di pusat kota atau alun-alun dan berdekatan dengan pusat pemerintahan dan juga penjara, serta tak berjarak jauh dari pusat perdagangan Pasar Johar, yang mana merupakan ciri khas dari tatanan ruang kota pada zaman dahulu. Sedangkan Kosamas adalah program pemberdayaan ekonomi umat Masjid Agung Semarang untuk umat Islam di wilayah kota Semarang bangsa Indonesia, yang mana berlandaskan dengan syariah Islam, cerita produk yang pinjaman menarik. modal usaha Masjid tanpa ini bunga menjadi ataupun riba satu-satunya dan masjid jaminan. di Indonesia yang Koperasi mengumumkan Syariah kemerdekaan Masjid Indonesia Agung secara Semarang terbuka. bertempat di Gedung Serbaguna Hanya lantai 2 beberapa saat Kompleks setelah Masjid diproklamirkan. Agung Semarang. Selain itu, masjid ini juga memiliki banyak catatan sejarah sebagai pusat penyebaran tauhid. Namun, tidak diketahui secara pasti sejak kapan Masjid Agung Semarang ini dibangun. Dalam cerita sejarah Yayasan Masjid Agung Semarang atau MAS, masjid ini didirikan oleh Sunan Pandan Arang atau dikenal juga dengan sebutan Ki Ageng Pandan Arang. Bagi warga Semarang, mereka menyebutnya dengan nama Pandanaran. Ulama ini dipercaya masyarakat sekitar sebagai seorang maulana dari negara Arab yang bernama asli Maulana Ibnu Abdul Salam. Dari tahun pendirian Masjid Agung Semarang ini, menjadikan Masjid Kauman Semarang sebagai masjid pertama di Jawa yang bercitra tradisional, namun menggunakan konstruksi modern. Karya demikian dikenal dengan sebutan arsitektur masjid modern tradisionalistik. Pengaruh Wali Songo pada masa perkembangan Islam di tanah Jawa yang begitu kuat mempengaruhi ciri arsitektur Masjid Agung Semarang. Ini semua bisa dilihat dari atap masjid yang berbentuk tajuk tumpang atau tingkat 3. Arsitektur ini juga mirip dengan Masjid Agung Demak yang dibangun pada masa Kesultanan Demak. Atap 3 merupakan representasi dari makna filosofi iman, Islam, dan ihsan. Berbeda dengan Masjid Agung Demak, Masjid Agung Semarang dibungkus dengan bahan seng bergelombang. Pada waktu itu merupakan bahan yang langka dan secara khusus harus didatangkan dari Belanda. Sepanjang sejarah, Masjid Agung Semarang selalu ramai dikunjungi oleh umat muslim dari berbagai penjuru dunia, terutama para musafir yang berdagang di Pasar Johar Semarang. Pada dasarnya, masjid ini memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat sekitarnya, karena adanya masjid ini memberikan kemudahan para pelancong bahkan para penduduk di sekitarnya untuk melakukan ibadah keseharian, yakni sholat 5 waktu. Selain itu, adapun kegiatan rutin di masjid ini berupa kajian Al-Quran, bahkan juga kajian kitab-kitab yang penting. Setiap bulan Ramadan tiba, ada tradisi ngaji unik di kota Semarang. Ratusan jamaah masjid menyimak imam besar masjid membedah lafal maupun arti satu persatu ayat-ayat Al-Quran. Ngaji semaan ini bisa ditemukan di Masjid Agung Kauman Semarang. Bahkan, tradisi ngaji ini telah turun-temurun sudah digelar sejak puluhan tahun lalu. Kini, tradisi tersebut tetap dilestarikan oleh imam besar Masjid Kauman,
Di dalam masjid ini juga terdapat bidang usaha yang menjadi sumber pendanaan bagi Masjid Agung Semarang, yang mana sumber tersebut dihasilkan dari operasionalisasi SPBU dan juga Kosamas. SPBU ini adalah aset terbesar yang dimiliki setiap bulannya, karena penghasilan bersih dari SPBU ini mencapai 50 juta. Berdasarkan kebijakan dari Masjid Agung Semarang, hasil tersebut dilakukan pembagian persentase, yaitu 40% untuk penambahan modal, 30% untuk subsidi kebutuhan Masjid Agung Semarang, dan 30% untuk pembiayaan kegiatan syiar Islam di kota Semarang. Berdirinya Masjid Agung Semarang ini tak luput dari perjuangan orang alim besar yang berkiprah dalam menghidupannya. Sayyid Husain Al-Mutahhar, Kiai Haji Ahmad Naqib Nur, Habib Ja'far bin Idrus Al-Musawa, dan juga jajaran takmir Masjid Agung Semarang yang begitu kuat dan rukun dalam membesarkan masjid ini. Selain itu, masjid ini juga dikelilingi dengan situs-situs pengajaran Islam seperti Pondok Pesantren Raudhatul Quran, Pondok Pesantren Tahafudul Quran, Pondok Pesantren Muthalabul Mafadhil Quran atau MMQ, yang menjadikan daerah ini disebut daerah Quran atau disebut kota Quran, yang mana kotanya para ahli pembawa Quran dan para ahli penghafal Al-Quran, sehingga menjadikan masjid ini sebagai penyebar agama Islam yang begitu kuat. Masjid merupakan bangunan yang bersejarah dan berarti di dalam Islam. Maka dari itu, hendaknya kita melestarikan dan menjaga stabilitas di dalamnya. Selain itu, kita juga diharapkan selalu rajin dalam beribadah, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Terima kasih, sekian dari kelompok kami.